Halo teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir bahwa setiap anak punya cara belajar yang berbeda? Ada yang cepat memahami, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Nah, disitulah pentingnya kita mengenal dunia pendidikan khusus. Dalam dunia disabilitas, salah satu yang sering kita dengar adalah tunagrahita atau disabilitas intelektual. Tunagrahita bukan sekedar tentang kemampuan yang lebih rendah, tapi lebih ke bagaimana seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan juga keterampilan adaptif, seperti komunikasi, interaksi sosial, dan kemandirian sehari-hari. Kalau kita lihat lebih dalam, tunagrahita juga memiliki variasi tingkat, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Setiap tingkat memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Anak dengan tunagrahita ringan misalnya, umumnya masih bisa mengikuti pembelajaran akademik sederhana dan dilatih untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, anak dengan tingkat sedang hingga berat biasanya lebih membutuhkan dukungan intensif, terutama dalam hal komunikasi dan perawatan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan tidak bisa disamaratakan, hingga perlu adanya identifikasi dan asesmen yang tepat. Anak dengan tunagrahita tetap bisa belajar, berkembang, dan beradaptasi loh. Hanya saja mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya dalam pembelajaran, mereka lebih mudah memahami sesuatu jika diajarkan secara bertahap, konkret, dan berulang. Disinilah peran penting pendidikan khusus. Pendidikan khusus hadir bukan untuk membedakan, tapi justru untuk memfasilitasi. Di program studi pendidikan khusus, kita belajar bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mulai dari penggunaan metode seperti tes analisis, pemberian penguatan positif, sampai pada pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode, tetapi juga oleh konsistensi antara lingkungan sekolah dan rumah. Peran keluarga menjadi sangat krusial dalam mendukung perkembangan anak. Apa yang diajarkan di sekolah sebaiknya juga dilanjutkan di rumah agar anak mendapatkan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Contohnya sederhana. Dalam mengajarkan keterampilan menggosok gigi pada anak tunagrahita, guru tidak langsung meminta anak melakukan semua langkah sekaligus, tetapi dipecah menjadi langkah-langkah kecil, seperti mengambil sikat gigi, membuka pasta gigi, mengoleskan pasta gigi, hingga menyikat gigi dengan benar. Nah, setiap langkah itu dilatih secara bertahap sampai anak mampu melakukannya secara mandiri. Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu anak memahami tugas, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka karena setiap keberhasilan kecil tetap dihargai sebagai proses belajar. Selain sekolah dan keluarga, lingkungan sosial juga memiliki peran penting. Teman sebaya dan masyarakat sekitar bisa menjadi faktor pendukung atau justru penghambat. Ketika lingkungan memberikan penerimaan, anak akan lebih percaya diri dan berani mencoba hal baru. Namun, realitanya masih banyak stigma yang berkembang di masyarakat. Ada anggapan bahwa anak dengan tunagrahita tidak bisa berkembang atau akan selalu bergantung pada orang lain. Padahal dengan dukungan yang tepat, mereka tetap memiliki peluang untuk mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Yang perlu kita pahami, anak dengan tunagrahita bukan tidak mampu, tapi butuh cara yang tepat. Mereka punya potensi, punya emosi, dan punya keinginan untuk mandiri seperti kita. Sebagai calon pendidik di bidang pendidikan khusus, kita punya tanggung jawab besar. Bukan hanya mengajar, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat bahwa setiap individu itu berharga. Di sisi lain, masih ada berbagai tantangan dalam pendidikan khusus, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidikan terlatih, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu kita perhatikan. Kedepannya diharapkan semakin banyak pihak yang peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan yang tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya.
Di sisi lain, masih ada berbagai tantangan dalam pendidikan khusus, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu kita perhatikan. Kedepannya diharapkan semakin banyak pihak yang peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan yang tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita. Dari yang awalnya melihat keterbatasan menjadi melihat potensi. Karena pada akhirnya pendidikan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap diberi kesempatan untuk berkembang. Memahami tunagrahita bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal sikap bagaimana kita bisa lebih sabar, lebih peka, dan lebih menghargai proses setiap individu. Kita bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan bagian dari keberagaman yang harus kita hargai.